Baik, saudara, terkait insiden baku tembak yang terjadi antara TNI dan KKB beberapa waktu lalu, saat ini saya sudah terhubung dengan Marcel dari Tribun Papua untuk mengetahui update terkininya. Selamat sore, Marcel. Halo, Selamat selamat sore, sore, Marcel. selamat Baik, sore Ratu. Marcel. Baik, Marcel, silakan bisa disampaikan terkait dengan update terbaru. Kemarin kabarnya ada satu prajurit yang gugur, yakni Pratu Miftahul Arifin. Kemudian seperti apa? Apakah jenazahnya sudah dievakuasi hari ini, Marcel? Baik Ratu dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa terkait aksi kontak tembak di Kabupaten Duga pada hari Sabtu lalu bahwa memang Pratu Arifin ini hingga saat ini belum dievakuasi ke Timika. Mengingat kondisi di Kabupaten Duga sendiri saat ini terjadi cuaca yang kurang baik sehingga menghambat proses evakuasi ke Timika. Namun untuk terkait dengan evakuasi personil lain yang dilakukan oleh TNI yang pada hari ini dilakukan tadi disaksikan langsung oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang secara langsung tiba di Timika menyaksikan secara langsung proses evakuasi 4 prajurit yang kabarnya mengalami luka-luka, 3 diantaranya luka tembak dan satunya terpeleset akibat serangan membabi buta yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga. Untuk informasi selanjutnya tadi memang Panglima TNI sempat melaksanakan konferensi pers di Timika, tepatnya di markas KPU Timika, bahwa dirinya mengatakan bahwa terkait dengan aksi yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga ini memang kini kian menjadi sorotan, di mana ada beberapa edaran berita hoax dan beberapa informasi lain yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan begitu. Namun terkait dengan aksi yang dilakukan oleh uh, oleh kelompok kriminal bersenjata ini, Panglima Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pencarian dalam hal misi pencarian terhadap pilot susi air, yaitu Kapten Philip Marquez yang saat ini masih di tangan KKB pimpinan Ijen Surabaya. Untuk informasi selanjutnya, tadi juga dapat saya himpun di uh, konferensi yang dilakukan oleh Panglima dan rombongan tadi bahwa untuk pendekatan-pendekatan strategis yang dilakukan TNI yang pada saat ini dilakukan di wilayah Kabupaten Duga memang lebih mengarah kepada strategi yang terbaru, yaitu strategi di mana melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal yang melakukan penyerangan terhadap prajurit 36 prajurit yang pada saat hari Sabtu lalu melakukan misi pencarian pilot susi air. Terkait dengan insiden tadi, Ratu dan Tribuners, bahwa dapat saya sampaikan juga bahwa tadi sore pada pukul 14 waktu Indonesia Timur memang telah dilakukan evakuasi 4 prajurit dari Kabupaten Duga menuju ke Kabupaten Mimika. Selanjutnya 4 prajurit ini yang mengalami luka baik luka tembak maupun luka lecet itu dibawa ke rumah sakit RSUD Mimika untuk dilakukan penanganan medis. Namun dari 36 prajurit yang sebelumnya dikabarkan terlibat dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga itu memang masih ada terdapat 4 personil atau 4 prajurit yang saat ini belum terkonfirmasi. Hal ini disampaikan langsung oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tadi di markas Sulawesi KPI Timika. Namun untuk insiden terkait dengan penyerangan KKB di Kabupaten Duga beberapa waktu lalu memang TNI juga sudah menyiapkan langkah-langkah strategis di mana dirinya juga menghimbau kepada masyarakat Indonesia agar jangan mudah mempercayai berita-berita atau isu-isu hoax yang dibangun oleh juru bicara OPM Sedi Sambong dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dia meminta bahwa masyarakat tetap melihat
pemberitaan dalam hal yang fakta memang karena faktanya yang terjadi di mana sesuai dengan saat ini dari hasil berdasarkan informasi yang beredar sebelumnya, fakta ini mencuat ketika Panglima TNI mengungkap bahwa sampai saat ini masih ada hanya satu prajurit TNI yang gugur, yaitu Pratu Arifin yang ditembak kemudian masuk sekitar 15 meter ke dalam jurang dan saat ini belum dievakuasi lantaran terkendala cuaca di Kabupaten Duga yang tidak kondusif dan terus berubah-ubah. Begitu Ratu. Baik, kemudian tadi disampaikan sudah ada 4 prajurit yang mengalami luka akibat baku tembak Sabtu kemarin sudah berhasil dievakuasi, begitu Marcel. Apakah sudah sempat diketahui juga terkait dengan kronologi lengkap baku tembak yang terjadi Sabtu kemarin? Baik, Ratu dan Tribuners, bahwa untuk kronologi lengkap terkait dengan aksi baku tembak antara TNI dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga hari Sabtu kemarin, bahwa terkait dengan berhasilnya dievakuasi 4 korban yang mengalami luka dan lecet ini memang kronologisnya memang berdasarkan informasi tadi yang dibicarakan oleh Panglima TNI bahwa ke-36 prajurit ini termasuk 4 orang yang terluka dan 4 orang lainnya yang sampai saat ini belum terkonfirmasi ini berada di Kabupaten Duga menuju ke lokasi di mana tempat terjadi aksi saling tembak. Namun ini adalah sekali lagi tadi Panglima menekankan bahwa terjadinya kontak tembak ini berawal dari adanya informasi bahwa prajurit TNI menuju ke salah satu distrik yang berada di Kabupaten Duga, di mana di tengah jalan prajurit TNI ini dihadang dan ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata hingga masing-masing menyelamatkan diri dan bahkan mereka juga melakukan perlawanan terhadap kelompok AKB ini. Begitu Ratu. Baik, informasi yang saya dapatkan Marcel, ini warga dan juga anak-anak sempat turut ikut juga mengepung 36 prajurit TNI. Ini seperti apa sebetulnya Marcel? Apakah sudah ada informasi valid terkait hal ini? Baik Ratu, berdasarkan informasi awal terkait ada beberapa anak kecil dan para perempuan yang mengikuti yang terlibat dalam aksi kontak tembak di Kabupaten Duga, memang benar berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa pada saat terjadi kontak tembak, memang kelompok ini dan juga yaitu prajurit ini memang pada saat itu di sekitar lokasi ada masyarakat yang memang berada di lokasi. Ini seolah-olah menjadi tameng di mana masyarakat ini berada di depan begitu misalnya, dan juga sesuai dengan mungkin taktik dari KKB ini sendiri, yaitu terlebih dahulu melakukan penyerangan sebelum masyarakat ini maju, sehingga mereka dapat mengantisipasi agar terjadinya tidak gejolak-gejolak kemudian. Karena memang masyarakat ini mungkin saja dijadikan tameng oleh KKB agar TNI tidak melakukan tembakan. Begitu Ratu. Baik, terima kasih Marcel atas informasinya. Saya tunggu informasi berikutnya terkait dengan proses evakuasi dari jenazah Pratu Miftahul Arifin yang hingga saat ini masih terus diupayakan. Terima kasih Marcel, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.